22 orang meninggal dunia dalam kebakaran gedung perkantoran di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga api berasal dari baterai drone yang terbakar. Masih banyak orang terjebak di atas, Kemudian. Masih banyak orang Polisi telah melakukan olah TKP di gedung PT Teradrone, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari ledakan baterai drone di lantai dasar gedung. Namun polisi masih menyelidiki penyebab baterai tersebut bisa meledak. Petugas atau polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan akan memeriksa pemilik perusahaan. Dalam peristiwa kebakaran ini, saudara, 22 orang meninggal dunia. Sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran, dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Tim Laboratorium Forensik Polri masih mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah TKP, polisi menyebut diduga sumber api berasal dari lantai satu ruko. Sementara Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah memeriksa kantong jenazah korban kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat dan berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Ya, jadi untuk sementara memang kami masih mengumpulkan barang bukti. Dugaan awal memang berada di lantai 1. Namun nanti kita masih tetap terus dalami, teman-teman. Karena tentu saja kita tidak bisa menyampaikan kesimpulan itu hanya berdasarkan pemeriksaan yang belum utuh. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 20 orang. Pada malam ini telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 3 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran gedung Teradrone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain menyampaikan duka cita atas peristiwa kebakaran, Pramono juga menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Pramono memastikan Pemprov bakal menanggung pemakaman para korban meninggal dan biaya pengobatan korban luka dalam peristiwa itu. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Rabu dini hari, saudara, 1 jenazah korban kebakaran gedung Teradrone dibawa pulang oleh keluarga. Rencananya jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jenazah atas nama Novia Nurwana berusia 28 tahun dibawa pihak keluarga dari kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis pecah saat jenazah Novia dimasukkan ke mobil ambulans. Rencananya jenazah Novia akan dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kerabat dan keluarga menyoroti kapasitas gedung dan standar prosedur keamanan gedung hingga jatuh korban jiwa saat kebakaran terjadi. Makamkan di Tanggamus, Lampung, Provinsi Lampung. Cuman kami bisa hanya menyoroti terkait dengan bangunan ya, gedungnya.
ruko dengan lebar 4 meter, kemudian ke belakangnya paling sekitar maksimal 15 meter, itu kayaknya nggak layak dan bukan standar perkantoran. Jadi itu yang kami sayangkan. Karyawan ada di dalam, bayangin, kemudian K3-nya, keamanan dan keselamatan kerjanya tidak terpenuhi, kemudian tidak ada apar, apalagi yang disedihkan lagi itu gudang itu di bawah, karyawan tuh di lantai 3, 4, dan 5 dan 6. Sementara 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kini proses identifikasi jenazah masih dilakukan. 11 tim dokter dikerahkan, termasuk tim antemortem, postmortem, dan pemeriksaan DNA. Lebih lengkap soal perkembangan proses identifikasi terhadap seluruh korban meninggal dunia dari peristiwa kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jihan Jufri dan juga juru kamera Feriska Immanuel di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi, Jihan. Jihan, kita tahu dini hari tadi sudah ada 1 jenazah korban kebakaran yang dibawa pihak keluarga. Nah, hingga pagi ini, Saudara Jihan, sudah ada berapa jenazah yang teridentifikasi dan dibawa oleh pihak keluarganya, Jihan? Ya, Adisti dan juga saudara, pasca dari kebakaran yang terjadi di gedung Teradron di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, ini memang seperti yang kita ketahui begitu ya, menewaskan sebanyak 22 orang. Dan dari 22 orang tersebut, 15 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 7 lainnya ini berjenis kelamin laki-laki sudah dibawa dan berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi jenazah, yang mana memang sempat disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati yakni Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono bahwa proses pemeriksaan dan juga proses identifikasi jenazah ini telah dilakukan kepada separuh dari korban jiwa begitu ya, yakni terhadap 11 jenazah telah dilakukan proses pemeriksaan dan ditemukan atau 3 orang ini berhasil teridentifikasi, yang mana 3 orang tersebut adalah Novia, Rufaida, dan juga Yoga. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati meliputi tim forensik, lalu juga tim antemortem, tim postmortem, juga tim DNA untuk memastikan proses identifikasi ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya begitu ya. Selain itu, Adisti dan juga saudara, dari Rumah Sakit Polri juga informasinya ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia yakni tim forensiknya begitu ya, dan juga Inavis, yang mana Inavis ini berperan untuk mengidentifikasi langsung dari sidik jari para korban jiwa tersebut. Kita nantikan kapan kemudian dari 1 jenazah lagi ini akan dijemput oleh pihak keluarga dan proses identifikasi akan dilanjutkan. Sementara itu, Adisti. Oke, jadi sementara ada 3 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, 2 jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan, masih ada 19 jenazah lainnya yang kemudian masih proses identifikasi. Jihan, bagaimana dengan hasil penyelidikan terhadap kebakaran gedung Teradron ini? Apa dugaan penyebab kebakaran dan siapa saja yang sudah diperiksa? Ya, Adisti dan juga saudara, sementara dugaannya ini terkait kelalaian begitu ya, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa awalnya ledakan diduga dari atau berasal dari baterai drone yang meledak di lantai dasar ataupun lantai 1 gedung yang kemudian menjalar ke lantai-lantai atasnya. Nah, untuk proses penyelidikan memang dari Polres Jakarta Pusat ini masih harus mendalami lebih lanjut, dan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk proses penyelidikan ini akan dilakukan karena
diduga adanya unsur pidana dan nantinya dari pemilik gedung Teradrone akan dipanggil untuk dilakukan atau melanjutkan proses penyelidikan dan juga penanggung jawab PT juga akan turut dipanggil untuk kemudian melakukan pendalaman di proses penyidikan tersebut. Sementara itu, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Veriska Immanuel melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.